Fitriana Angusri, CGP Angkatan ke-10 SD Negeri 1 Tekad Kabupaten Tanggamus. Dan rekan saya, Indra Novita, CGP Angkatan 10 SDN 1 Sidoarjo Kabupaten Tanggamus. Hamidah Rahma, CGP Angkatan 10 SDN 1 Sidoarjo Kabupaten Tanggamus. Kami akan melaksanakan praktik coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indra, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Fitri, kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bu Indra, nanti kan akan melakukan proses coaching ya. Iya Bu. Jadi sebelum melakukan proses coaching, ini ada beberapa hal yang akan saya bicarakan. Jadi nanti pada saat Bu Indra ini akan melakukan proses coaching, saya itu akan mengamati ya Bu, dan akan memberikan penilaian gitu. Oh, iya. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bu Indra nanti akan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching atau belum? Dan Bu Indra ini tidak boleh lupa ya Bu, harus tetap menerapkan prinsip coaching. Jadi dalam coaching itu kan yang pertama kan ada kemitraan ya, kemudian juga ada nanti Ibu harus memberikan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi sekarang pertama-tama saya akan mengajukan pertanyaan dulu nih kepada Bu Indra ya. Nah, kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang jelas tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya, yaitu dapat kita tahu sendiri bahwa kompetensi coaching itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi dari ketiga kompetensi inti coaching ini, mana Bu, kompetensi mana ini yang nantinya akan secara spesifik ini diobservasi? Yang secara spesifik ingin saya observasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi nanti Bu Indra akan lebih dulu mengobservasi dengan cara mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. Iya. Oke, jadi menurut Bu Indra nih, dari dua kompetensi yang ingin dikembangkan, sekarang itu indikator ketercapaian itu seperti apa Bu Indra? Indikator ketercapaiannya, saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Bu ya, dengan mengetahui cara dan langkahnya, tentunya seperti itu. Oke, jadi Ibu ingin nantinya si coach ini akan dapat solusi gitu ya Bu ya? Iya, betul dari sekali. permasalahan yang memang ia dapatkan. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Indra. Ya, Iya. kita semoga nanti Bu Indra ketika melakukan proses coaching berjalan dengan lancar, dan nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Indra setelah Fitri. proses coaching itu terjadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hamidah, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Indra, kabarnya baik, tetapi saya masih merasa bingung Bu, ada masalah, sedikit masalah. Oh, Bu Hamidah lagi bingung kenapa? Kalau boleh saya tahu apa yang alasannya membuat Bu Hamidah bingung? Saya merasa khawatir dan sedih Bu, karena di tahun pelajaran baru ini ada anak didik saya, ada yang kurang lancar dalam membacanya. Jadi saya takut anak tersebut ketinggalan pelajaran. Iya Bu, jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Dari perbincangan kita kali ini, saya ingin mengharapkan mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan saya Bu. Baik. Jadi Bu Hamidah hari ini mau ngobrol sama saya untuk mencari solusi agar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Kemudian agar bisa anak-anak tersebut bisa ada yang lancar begitu ya Bu membaca gitu ya, karena itu merupakan suatu kesulitan ya Bu ya, kalau ada anak yang belum bisa membaca seperti Apalagi itu. saya juga sudah kelas tinggi gitu Bu, tapi ada anak yang masih kurang lancar dalam membaca. Oh iya Bu. Iya. Jadi selama ini menurut Bu Hamidah, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran sehingga sampai kelas tinggi belum bisa membaca? Mungkin yang pertama menurut saya ya Bu, faktor mungkin kurang terbiasanya anak tersebut dalam membaca, atau di rumahnya dia sering bermain tanpa didampingi orang tua, mungkin seperti itu Bu, dia dalam membacanya kurang. Begitu ya Bu ya, karena seperti itu.
Kira-kira selain itu faktor apa saja Bu yang menyebabkan murid Ibu belum bisa lancar membaca selain faktor yang tadi? Mungkin ya itu dari dia bermain, mungkin di rumah saya sudah bertanya dengan orang tuanya kenapa anak tersebut susah dalam membaca. Yang pertama mungkin dia bermain HP mungkin dengan sehingga anak tersebut tidak dibiasakan dalam membaca. Iya Bu. Memang kalau sudah bermain HP anak sering lupa belajar ya Bu Hamidah ya. Oke, lalu bagaimana kondisi murid Anda selama di rumah dalam belajar tersebut? Apakah waktunya hanya tersisa untuk main HP saja sehingga untuk belajarnya itu kurang sekali? Makanya saya harus berkomunikasi dengan orang tua Bu, sehingga untuk anak menjadwalkan anak tersebut dalam hal apa yang diprioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan. Iya Bu, betul sekali. Memang peran orang tua itu seharusnya juga sangat penting ya Bu ya dalam tumbuh kembang siswa, kemudian mengawasi anak ketika di rumah, karena memang waktunya anak itu banyak di rumah daripada di sekolah gitu. Lalu apa yang membuat murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran? Mungkin dengan cara saya ya Bu ya. Iya. Cara saya untuk dalam pembelajaran, saya akan membuat anak tersebut dalam berkelompok, mungkin dengan seperti itu anak akan berperan aktif, dan saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu. Iya. Jadi rencana Ibu Hamidah untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Untuk menyelesaikannya, yang pertama saya harus berkolaborasi dengan orang tua. Saya mengobrol dengan orang tua, bagaimana anak tersebut bisa lancar dalam membaca, mungkin dengan cara menghiburkan anak tersebut karena kurang pelajarannya kurang bersama guru di sekolah. Jadi dia banyak waktunya di rumah, bisa dimanfaatkan dengan les tersebut atau bimbel. Kemudian dengan anak-anak supaya peran aktif, saya akan membagikan kelompok seperti itu. Jadi anak punya tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam kelompok tersebut. Wah, bagus sekali rencana Bu Hamidah ini. Saya sangat setuju. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan perencanaan ini ya minggu ini Bu. Sekarang kan udah mulai aktif pembelajaran. Saya akan menyusun rencana bagaimana anak tersebut bisa aktif, berperan aktif, dan dalam pembelajaran mereka dapat pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Dengan cara saya menyusun perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian siapa saja yang Ibu libatkan dalam rencana atau kegiatan ini? Yang saya libatkan tentu saja dengan murid dan dengan bantuan orang tua. Gitu ya. Wah, keren sekali rencana Ibu ini. Saya sangat setuju dengan apa yang direncanakan oleh Ibu Hamidah. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil dan menjadi solusi dalam obrolan kita hari ini ya Bu ya. Kemudian, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, dengan anak itu bereksplorasi tentang materi tersebut sehingga murid-murid dapat menjalankan pembelajaran yang mengasihkan serta dia dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Dengan mencari sumber belajar yang mereka butuhkan, kita bisa memfasilitasi. Mungkin anak akan merasa pembelajarannya itu sudah dipenuhi sehingga anak tersebut ya senang, tidak tanpa suatu paksaan seperti itu. Jadi timbul dari dalam dirinya sendiri ya Bu, karena sesuai dengan karakteristik, minat dan bakat peserta didik ya Bu ya. Kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka lah intinya. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu Hamidah mengukur keberhasilan rencana tersebut? Ya, saya mengukurnya dengan dalam pembelajaran itu anak sudah berperan aktif atau belum, terus bagaimana anak tersebut sudah lancar membaca atau belum, itu saya mengukurnya seperti itu Bu. Luar biasa, keren sekali. Baik Bu Hamidah, saya tunggu kabar baiknya. Semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas perbincangan kita. Saya mendapatkan ide atau solusi dari obrolan kita ini.
Sama-sama Bu Hamidah, saya juga merasa senang jika Bu Hamidah dapat menemukan permasalahan yang Bu Hamidah hadapi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaan saya alhamdulillah senang Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang kita bicarakan. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya juga ikut senang. Ya sudah, saya izin untuk kegiatan lainnya lagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu, kita ketemu lagi ya. Iya Bu Fitri, senang sekali saya ketemu dengan Bu Fitri kembali. Oke, jadi Ibu Indra ini sudah melakukan proses coaching ya? Sudah Bu. Oke, jadi berkaitan dengan proses coaching yang sudah Ibu laksanakan, ini ada sedikit pertanyaan ya yang akan saya sampaikan gitu ya Bu. Jadi pertanyaan pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan Bu pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi di sini selama proses coaching saya sudah menjalankan proses tersebut dengan Altirta ya Bu ya. Sehingga di sini juga saya menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Oke, tadi saya juga sudah mengamati Ibu gitu. Tadi Ibu juga sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan Altirta, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga sudah menerapkan prinsip coaching. Luar biasa ya Ibu Indra ini. Terima kasih Bu Fitri. Apa nih Bu yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini? Mudah-mudahan juga ya Ibu ini bisa sukses gitu ya Bu untuk kedepannya dan diberikan kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Terima kasih. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi ya Bu Indra. Silakan Bu Fitri. Untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Indra kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Ya, di sini yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih memahami tentang Altirta sehingga dapat menjalankan proses coaching dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu Bu Fitri. Oke Bu Indra, baik sekali. Semoga kedepannya proses-proses coaching yang akan Ibu Indra laksanakan ini akan lebih baik lagi dan berjalan dengan lancar. Oke Bu, saya masih ada agenda lain. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih ya Bu Indra. Iya, terima kasih juga Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Hamidah. Alhamdulillah kabar saya sehat, baik. Bu Hamidah juga sehat dan baik ya. Alhamdulillah baik Bu. Jadi pertemuan kita hari ini sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu saat melaksanakan coaching? Oke, jadi Bu Hamidah ada 3 kompetensi coaching ya Bu Hamidah. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau potensi, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Assalamualaikum Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Hamidah, kabar saya sehat, baik. Bu Hamidah juga sehat dan baik ya? Alhamdulillah baik Bu. Jadi sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu saat Ibu menjadi coach? Oke, jadi Bu Hamidah, kompetensi inti coaching yang pertama itu kan ada kehadiran penuh ya Bu atau presensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu Bu nanti akan. Oke, jadi dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau Ibu observasi? Jadi ada 2 ya Bu, yang pertama adalah mendengarkan aktif dan yang kedua adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, jadi 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, indikator ketercapaiannya itu yang apa ya Bu? Jadi saya mengharapkan nanti setelah proses coaching itu dilakukan, saya ingin si coach ini mendapatkan solusi gitu Bu dari permasalahan yang ia hadapi, dan nanti si coach ini dapat melakukan perencanaan, mengimplementasikan perencanaannya tersebut dan juga langkah-langkahnya dalam mencari solusi gitu dari permasalahan yang ia hadapi di sini. Oke, baik, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban dari Ibu. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coaching. Semoga berhasil dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah selesai Ibu melaksanakan coaching, nanti saya akan berbincang kembali kepada Ibu. Iya, saja. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Indra, gimana kabarnya nih?
Waalaikumsalam Bu Fitri, kabar saya ini sehat Bu, cuman saya lagi kurang bersemangat ini Bu, saya habis dari kelas. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu Indra? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini kenapa ya saya merasa di sekolah kita ini, terutama di kelas tinggi itu ruangannya kotor sekali seperti itu Bu. Jadi rasanya kok mengajar itu gak semangat gitu loh Bu, karena baru masuk ke kelas sudah dihadapkan dengan sampah-sampah yang berserakan di mana-mana seperti itu. Oh, jadi ada permasalahan gitu ya Bu di kelas Ibu. Iya. Oke, jadi kira-kira kita ngobrol hari ini, Ibu ingin mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya harapkan dari percakapan dengan Bu Fitri, tentunya saya ingin mengharapkan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini gitu di sekolah ini gitu tentang masalah kebersihan. Oke, jadi Ibu kan sudah bercerita ada masalah tentang kebersihan di Iya. kelas Ibu gitu ya. Iya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri Bu penyebab dari mengapa sih kok kelas Ibu ini selalu kotor? Iya, jadi saya itu mengamati ya Bu ya, hampir dari sebagian murid-murid di sekolah ini justru yang belum bisa menjaga kebersihan lingkungan itu kelas tinggi Bu, kelas 4, 5, dan 6 gitu. Saya memperhatikan mereka itu membuang sampah tidak pada tempatnya Bu. Walaupun sudah tersedia fasilitas fasilitas yang digunakan untuk membuang sampah seperti kotak sampah itu sudah ada gitu di luar kelas, di dalam itu sudah ada, cuma mereka tuh masih sangat terampil gitu membuang sampah tidak pada tempatnya seperti itu. Oke, kira-kira apa nih Bu yang Ibu lihat dari permasalahan ini? Mengapa kok murid-murid kelas tinggi malahan yang membuang sampah tidak pada tempatnya gitu? Iya, jadi gini loh Bu, menurut saya apa mereka itu belum mengetahui ya Bu ya dampak negatif atau dampak positifnya dari menjaga lingkungan sekitar seperti itu, ataukah belum ada kesadaran dari mereka untuk melakukan hal tersebut seperti itu, seperti membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi saya juga agak bingung gitu Bu, kenapa malah murid kelas tinggi yang seperti itu begitu. Oke, jadi malah ini yang membuang sampah yang harusnya malah kelas rendah gitu ya Bu, yang memang di dalam segi pemikiran nalar itu kan lebih rendah gitu ya Bu, tapi ini malah yang kelas tinggi. Iya Bu. Jadi sebenarnya kondisi ideal yang bagaimana sih yang Ibu harapkan nih terjadi pada murid-murid di kelas tinggi itu? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan tentunya mereka dapat menjaga kebersihan lingkungan kelas gitu. Kemudian selain di lingkungan kelas, saya juga mengharapkan bahwa mereka itu sadar gitu Bu, akan kebersihan di lingkungan sekolahnya gitu. Karena kan jika kelas atau sekolah itu bersih, otomatis kan belajar mengajar pun juga akan menjadi nyaman seperti itu Bu Fitri. Luar biasa sekali ya Bu Indra ya. Jadi Ibu Indra ini apabila terjadi masalah gitu ya, Bu Indra ingin anak-anak tersebut yang memiliki kesadaran gitu ya, bagaimana cara menanggulanginya seperti itu. Oke. Selanjutnya apa nih rencana yang akan Bu Indra lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya dalam menghadapi permasalahan ini? Iya, begini Bu, saya ini memiliki suatu rencana sebenarnya Bu. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan kepada kepala sekolah dan bekerja sama dengan wali kelas tentunya ya Bu ya, serta mensosialisasikan kepada murid tentang program kebersihan ini gitu. Jadi saya ingin nanti ada semacam dari murid itu membuat jurnal, kemudian dari kami sebagai guru itu menyiapkan suatu hadiah seperti itu Bu, dan hadiah itu nanti sifatnya itu bergilir begitu Bu. Jadi nanti setiap hari Senin itu akan diumumkan setelah upacara. Jadi bagaimana nanti yang akan mendapatkan juara itu dinobatkan sebagai kelas terbersih seperti itu. Keren sekali ya rencana Bu Indra ini. Jadi nanti Bu Indra ini akan melibatkan ya semua pemangku kepentingan sekolah gitu ya, dalam menanggulangi sampah ini, dan juga nanti Bu Indra akan membuat suatu acara juga gitu ya Bu, dan di situ juga ada reward, ada hadiah. Ini menarik sekali Bu Indra. Oke. Nah, kira-kira berapa lama nih Bu waktu yang memang Ibu butuhkan untuk melakukannya?
Di sini kalau untuk waktu itu kami itu lebih memiliki komitmen ya Bu ya, saya bicaranya itu kontinu atau berkelanjutan gitu, karena ya memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena memang reward itu kita berikan, cuma di sini ada suatu keinginan dari kami dari reward tersebut itu akan timbul suatu kebiasaan seperti itu Bu. Jadi nanti anak-anak tersebut itu melakukan kebersihan kelas itu bukan lagi karena rewardnya, tapi sudah menjadi suatu pembiasaan seperti itu. Oke, keren sekali ya rencana Bu Indra ini. Nah, kira-kira kapan nih Bu Indra akan melakukan rencana ini? Sekarang pembelajaran baru ya Bu Agus ya, saya ingin menerapkan mulai dari tahun ajaran ini seperti itu. Oke, jadi secepatnya ya Iya, Bu, karena secepatnya memang akan saya kalau lakukan. dilihat sih masalah kebersihan kan emergensi Iya, ya Bu betul Indra. sekali. Oke. Nah, kemudian komitmen seperti apa nih yang ingin Ibu Indra lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik gitu? Iya Bu. Di sini saya berkomitmen untuk terus berproses ya Bu ya, dan tetap dijalankan dengan berkesinambungan. Salah satu program yang mudah-mudahan bisa membuat murid-murid itu sadar sekali tentang kebersihan lingkungan seperti itu Bu Agus. Oke, jadi memang Ibu Indra ini ingin lewat ini sebenarnya hanya sebagai apa ya, awal gitu ya, Iya betul untuk sekali. memunculkan kesadaran. Sebenarnya yang dicari bukan itu, nanti agar siswa ini memiliki kesadaran bahwa Iya. emang menjaga kebersihan itu penting gitu. Iya, Jadi keren sekali. Timbul rasa pembiasaan dari diri siswa. Oke, sekarang adakah Bu dukungan dari pihak lain gitu Bu yang Ibu butuhkan dalam perencanaan? Tentunya seada ya Bu ya, karena di sini kan ini namanya sekolah ya Bu ya. Tidak mungkin saya ini berjalan dengan sendiri gitu, jadi saya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak gitu Bu, kepala sekolah, wali kelas, ya, rekan guru, staf sekolah dan semuanya, dan juga wali murid juga tentunya Bu. Oke, jadi semua pemangku kepentingan Iya, sekolah betul harus sekali. terlibat gitu ya. Iya, Bu? betul sekali. Oke. Jadi semoga rencana tersebut dapat diimplementasikan ya Bu Indra ya. Iya. Oke, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Indra setelah kita melakukan percakapan? Perasaan saya menjadi tenang ya Bu ya, saya lega sekali karena dari percakapan kita ini saya itu dapat menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu Fitri. Oke, alhamdulillah, syukurlah kalau gitu ya Bu Indra. Saya juga senang hari ini dapat berbincang-bincang dengan Bu Indra. Nah, semoga nanti kita dapat bertemu lagi gitu ya Bu Indra di lain kesempatan, dan saya juga selalu mendoakan Bu Indra semoga nanti pengimplementasian dari rencana-rencana yang akan Ibu kembangkan di satuan pendidikan itu bisa lancar. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih ya Bu Indra. Sama-sama. Baik Bu Fitri, Ibu telah melaksanakan proses coaching. Ada sedikit pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu Hamidah, jadi tadi saya sudah melakukan proses coaching dan di situ saya sudah menjalankan proses coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bu. Kemudian tadi saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu sih Bu yang sudah saya. Oke, tadi saya juga sudah mengamati Ibu sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu, untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Oke, jadi tadi kan saya semoga setelah melakukan proses coaching saya lebih memahami alur tirta ya Bu Hamidah. Kemudian harapan saya juga saya dapat memahami kompetensi di coaching dan juga selanjutnya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Itu harapannya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Semoga diberikan kelancaran untuk coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Bu. Lain kesempatan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hamidah? Kelihatan segar sekali Bu Hamidah hari ini. Waalaikumsalam Bu Indra. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Saya hari ini Bu akan melaksanakan proses coaching. Iya Bu, betul sekali. Oke. Jadi dalam hal ini sebelum Bu Hamidah melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Hamidah. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bu Hamidah,
kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu saat Ibu menjadi seorang coach? Baik, nah jadi kompetensi yang jelas tentang kompetensi inti coaching itu ya Bu ya, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oke, jadi kompetensi itu ada 3 ya Bu ya. Iya. Pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Jadi dari ketiga kompetensi tersebut saya mungkin hanya ingin memilih 2 ya Bu ya, yaitu yang pertama dengan mendengarkan aktif, yang kedua dengan memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Selanjutnya, jadi dari 2 kompetensi yang ingin Ibu Hamidah kembangkan, indikator tercapaian apa nih yang ingin Ibu capai? Oke, jadi dari 2 kompetensi tersebut saya ingin coach itu dia mendapatkan solusi Bu, atau mendapatkan ide dari permasalahannya dengan mengatasi cara atau langkah-langkahnya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu Bu. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Hamidah atas jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan penuh semangat tentunya. Nanti setelah selesai Ibu melaksanakan proses coaching, nanti kita kembali berbincang-bincang. Baik Bu Hamidah. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Hamidah. Assalamualaikum Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Hamidah, alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Ibu juga sehat ya Bu? Alhamdulillah. Tapi gini Bu, saya memiliki suatu masalah Bu di kelas saya gitu. Masalah apa itu Bu kalau boleh tahu? Jadi ada satu murid saya yang sering terlambat masuk sekolah Bu, dan ini juga berpengaruh terhadap tugas-tugasnya di kelas. Itu sih Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi dari perbincangan kita hari ini apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita? Jadi saya ingin mendapatkan solusi gitu Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Itu sih Bu. Jadi Ibu akan mengobrol untuk mendapatkan solusi agar siswa tersebut tidak terlambat lagi sekolah ya Bu, dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas seperti teman-teman yang lain. Nah, jadi selama ini menurut Ibu apa saja kendala atau faktor yang menyebabkan anak tersebut itu dia terlambat ke sekolah Bu? Jadi anak ini memang sudah saya panggil secara individu Bu. Kemudian saya tanyakan dari lingkungannya juga, ternyata anak ini sering main HP sampai larut malam Bu. Dan memang anak ini kurang terkontrol gitu Bu. Dia tinggal bersama neneknya yang memang sudah sepuh Bu. Jadi ayah Dia ibunya tinggalnya dengan neneknya, ayah ibunya itu kerja di seberang Bu. Jadi ya intinya kehidupannya ini kurang terkontrol gitu sih Bu. jadi kondisi belajar murid Ibu itu seperti apa kalau di rumah? Jadi baru saya panggil secara individu dan dari cerita-cerita lingkungan gitu ya Bu. Jadi anak tersebut ya namanya neneknya sudah sepuh, mungkin nenek ini juga buta huruf gitu ya Bu. Jadi kalau belajar mungkin ya jarang gitu Bu, kurang terkontrol hidupnya. Jadi rencana Ibu kira-kira apa nih untuk membantu orang tuanya atau neneknya dan supaya anak tersebut itu tidak terlambat lagi dalam sekolah gitu? Jadi saya memiliki suatu konsep gitu ya Bu, saya ingin mengadakan layanan dasar bimbingan dan konseling gitu Bu. Jadi nanti di situ saya melibatkan ya rekan sejawat gitu, kemudian kepala sekolah dan seluruh warga sekolah untuk terlibat di dalamnya, dan tidak lupa saya juga akan mengkomunikasikan itu dengan orang tua dari wali murid. Itu sih Itu rencana Ibu ya. Jadi Ibu akan melibatkan orang tua, rekan sejawat, dan semua yang berkepentingan ya Bu ya. Nah, mungkin mulai kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, karena permasalahan ini memang sangat emergensi gitu ya Bu. Jadi ya secepatnya Bu, insya Allah ya minggu inilah Bu. Itu sih Bu. Nah, kemudian komitmen apa yang Ibu harapkan dari rencana ini? Jadi saya akan membuat komitmen untuk tetap berkelanjutan ya Bu, melaksanakan proses bimbingan dan konseling ini dengan harapan nanti setiap permasalahan itu akan dapat saya atasi gitu Bu, bersama semua
saya yakin tidak hanya terjadi di kelas saya, sehingga kolaborasi itu menurut saya penting Bu untuk dilakukan. Saya sekali apa rencana Ibu, semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan apa yang menjadi tujuan utama kita. Nah, kemudian semoga mudah-mudahan bagaimana Ibu mengukur keberhasilan tersebut dari anak itu bisa berangkat pagi dan mengikuti pembelajaran. Bagaimana mengukurnya? Jadi harapan saya setelah nanti proses layanan dasar bimbing dan coaching itu saya laksanakan, ya harapannya di situ kan nanti kan ada berbagai agenda gitu ya Bu yang akan kami laksanakan gitu guru-guru di sekolah. Jadi saya harap nanti ada perubahan-perubahan Bu yang signifikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang sudah terjadi gitu. Jadi harapan saya agar anak tersebut lebih disiplin lagi gitu, berangkat pagi, mengerjakan tugas sebagaimana mestinya gitu. Dan karena memang ini harapan saya nanti kan semua akan terlibat gitu ya Bu, berkolaborasi. Jadi ya solusi dari permasalahan saya ini bukan hanya bisa terwujud di kelas saya, namun juga kelas-kelas lain. Itu sih Bu harapannya ke depan. Baik, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Semoga rencana Ibu diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas ya Bu ya. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya? Jadi perasaan saya awalnya kan saya bingung gitu ya Bu. Sebelum saya berbincang dengan Bu Hamidah, gimana nih saya mau ngomong sama siapa nih gitu, kok permasalahan ini nanti kalau tidak segera saya atasi gitu nanti akan berlanjut lebih numpuk lagi gitu. Tapi Masya Allah perasaan saya sangat lega gitu ya Bu, setelah berbincang-bincang dengan Bu Hamidah saya ya sudah ada gambaran gitu untuk melakukan perencanaan ke depan apa sih yang akan saya lakukan ya tadi ya Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu, saya juga merasa senang mendengarkannya. Semoga kita di lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita berbincang lagi, dan tidak sabar untuk mendengarkan apa hasil dari rencana Ibu tersebut. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu kepada Bu Hamidah yang di tengah-tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Semoga apa yang Ibu Hamidah berikan kepada saya gitu ya Bu dapat dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terima kasih ya Bu Hamidah. Ya, sama-sama ya Bu. Baik Bu Hamidah, Ibu telah melaksanakan proses coaching ya. Di sini ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya baik Bu, jadi selama proses coaching saya sudah menjalankan proses coaching dengan Abdul Tirta, sehingga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Hamidah ya. Tadi saya juga sudah mengamati Bu melakukan proses coaching dengan menggunakan Abdul Tirta, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga menerapkan basic coaching. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Bu Hamidah untuk kedepannya nih. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu Hamidah? Jadi saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta sehingga dapat menjalankan proses coaching dengan baik, seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya Bu Hamidah ya untuk hari ini. Semoga Bu Hamidah diberikan kelancaran untuk proses coaching berikutnya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu.